Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang sosok Ibu Ratu Laut Kidul yang asli. Jeng budal gumuruh saking tengahing samudra yung ingkang balagoso abrabusananira ler surya wadalira. Mungkin penguasa lautan itu sangat banyak ya. Ada ratusan bahkan ribuan penguasa. Tetapi di sini saya akan membahas hanya satu saja, yaitu Ibu Ratu Roro Kidul. Untuk seluruh penguasa lautan, untuk golongan perempuan, pasti itu sebutannya adalah ratu. Gelarnya ratu ya. Makanya suka ada Nyimas Ratu Roro Kidul, Nyimas Ratu Gandasari, Nyimas Ratu Blorong. Kalau untuk laki-laki yang menjadi penjaga lautan, itu selalu ada gelar yang di depan, sebutannya adalah Ki Jaga. Bisa jadi itu Ki Jaga Lautan, Ki Jaga Raksa, Ki Jagat Sekar. Nah, sekarang di sini saya akan membahas Nyimas Ratu Roro Kidul. Beliau adalah anak dari Prabu Siliwangi, asli keturunan dari Pajajaran. Dan di saat beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, disitulah Nabi Khidir alaihissalam memberitahu kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menjaga harta Nabi Sulaiman alaihissalam dan harta Nabi Daud yang selama ini ada di dalam dasar lautan. Nyimas Ratu Roro Kidul bernama asli Sayyidah Siti Al-Mu'amalah. Itu pemberian asli langsung dari Nabi Khidir alaihissalam. Dan untuk sosok Ibu Ratu yang asli itu adalah selalu berpakaian putih, memakai kerudung, dan juga memakai cadar bening atau cadar transparan di depan. Dan ciri-cirinya selalu memakai mahkota tingkat 3. Banyak yang beredar bahwa Nyimas Ratu Roro Kidul selalu menelan korban ya, jikalau ada yang memakai baju hijau di laut. Sebenarnya itu salah besar, itu karena kecerobohan saja. Sesungguhnya Nyimas Ratu Roro Kidul yang benar, yang asli, yaitu Sayyidah Siti Al-Mu'amalah, tidak pernah mencelakai manusia, karena hanya ditugaskan untuk menjaga seluruh lautan yang ada di muka bumi ini. Kenapa bisa disebut Nyimas Pantai Selatan? Karena memang di posisi pekidulan atau selatan itu terhubung ke dalam Samudra Hindia dan Sungai Merah atau disebut dengan Laut Merah. Di situ sangatlah luas kawasan dan juga kekuasaannya. Dan tepat di dasar lautan, harta-harta kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud memang tersimpan banyak di wilayah pekidulan. Maka dari itu terkenal dengan Ibu Ratu Roro Kidul. Nah, sebelum Ibu Ratu Roro Kidul, siapa yang menjaga harta Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam? Yaitu ibundanya yang dari golongan jin muslim yang bernama Nyimas Ratu Dewi Naga Selatan. Beliau yang pada saat itu diasuh oleh para malaikat. Usianya udah ribuan tahun. Tetapi pada saat itu ingin menikah, menikahlah dengan Prabu Siliwangi, dan di situ menghasilkan 3 anak, Nyimas Dewi Ningrum, Nyimas Ratu Roro Kidul, dan Nyimas Blorong. Dan banyak sekali beredar bahwa Ibu Ratu Roro Kidul itu mempunyai suami, yang sebenarnya Ibu Ratu Roro Kidul tidak mempunyai suami, tetap menjaga kesuciannya dari dulu sampai sekarang.
Dan Ibu Ratu Roro Kidul suka menjumpai manusia yang dikehendakinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau manusia itu adalah memang pilihan dari Allah yang bisa amanah dalam segala hal gaib nisbi. Masa lalu dari Ibu Ratu Roro Kidul, beliau adalah seorang manusia, yaitu anak dari hasil pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyimas Dewi Naga Selatan. Beliau lahir menjelma menjadi sosok putri yang cantik, tetapi pada saat itu karena ada yang iri ya kepada beliau itu diracuni sehingga seluruh tubuhnya itu mengalami gatal-gatal dan berbekas. Di situ menjadi hinaan, cacian orang, dan akhirnya diusir dari kerajaan. Di saat beliau berjalan mengarungi semak-semak dan akhirnya tiba di pesisir pantai selatan, di situ bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk bisa memperdalam ilmu agama. Dan di saat ditanya oleh Nabi Khidir alaihissalam, siapa namamu? Beliau menjawab, Nyimas Putri Kandita. Sekarang ganti nama itu dengan Sayyidah Siti Al-Mu'amalah, karena engkau akan menjadi sosok Sayyidah yang akan bisa menjaga hartanya Nabi Sulaiman setelah sebelumnya adalah Ibu Dewi Naga Selatan sebagai ibundanya. Di situ Ibu Ratu Roro Kidul pun juga sedikit bingung karena kan Ibu Ratu Roro Kidul itu kan lahir muda ya di zaman kerajaan Pajajaran, sedangkan ibundanya juga kan yang diketahui oleh Ibu Ratu Roro Kidul itu seolah-olah muda. Ternyata di situ Ibu Ratu Roro Kidul dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam bahwa ibunya itu adalah golongan jin muslim yang menikahi manusia, yaitu Prabu Siliwangi, dan usianya udah ribuan tahun. Di situ akhirnya baru mengerti dan lebih memilih jalur ibunya untuk bisa menjadi golongan jin muslim, tapi bisa dikatakan ratu jin. Bukan berarti Ratu Bilqis ya, kalau Ratu Bilqis itu kan memang pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam, tetapi dari zaman Nabi Khidir alaihissalam menggurui Ibu Ratu Roro Kidul, disitulah menjadi ratu penguasa Laut Kidul, ratu jin muslim. Dan ada yang istimewanya ya dari Ibu Ratu Roro Kidul itu, selain dari beliau penguasa lautan, beliau pun juga sering menampakkan dirinya yaitu ke daratan. Kenapa Ibu Ratu Roro Kidul sering menampakkan diri ke daratan? Karena beliau pun juga masih mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh keturunan-keturunannya. Bukan berarti Ibu Ratu Roro Kidul menikah terus mempunyai anak, cucu, dan keturunan, bukan. Tetapi kan di antara anak Prabu Siliwangi itu pasti akan menjadi tugas Ibu Ratu Roro Kidul juga, karena Ibu Ratu Roro Kidul itu kan bisa dikatakan udah beda alam dengan alam manusia gitu ya, tetapi selalu ikut campur baur ke dalam dunia manusia untuk bisa menunaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan alam. Karena kan kita hidup di manusia itu banyak sekali unsur ya, ada 4 unsur kan, api, angin, air, dan juga bisa dikatakan udara. Nah, di situ kita harus bisa berdamai dengan alam. Karena jikalau manusia mempunyai akhlak yang buruk, alam pun juga akan marah. Terutama air yang selalu menumpahkan kemarahannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan banyak sekali ya kadang-kadang orang yang tidak berdosa di dalam suatu daerah selalu terbawa-bawa dengan adanya tsunami. Banyak sekali orang yang meninggal dunia, padahal yang melakukan kesalahan itu adalah penguasa, contohnya seperti itu. Maka dari itu Ibu Ratu Roro Kidul selalu menjaga alam, menjaga juga manusia-manusia yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat IMP, bagi siapapun ya yang ingin bisa bertemu dengan Ibu Ratu Roro Kidul alias Sayyidah Siti Al-Mu'amalah, itu kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah, karena itu kesukaan beliau. Beliau sangat suka dengan surat Al-Fatihah. Di saat kita bertawasul kepada beliau dan ingin bertemu untuk meminta petunjuk ya, yaitu sababiyah, itu bisa dilakukan dengan kita datang langsung ke
pesisir pantai selatan. Tujuannya silaturahmi, berziarah. Dan di saat kita mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 141 kali, insya Allah kalau orang itu memang benar-benar ikhlas dan tidak mempunyai niat yang macam-macam, bisa diketemui walaupun hanya di dalam mimpi. Nah, saya bisa berbicara seperti ini karena memang saya pernah mengalami ya, bahkan bisa dikatakan sering. Di saat saya mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 65, disitulah saya lebih sering bertemu dengan Sayyidah Siti Al-Mu'amalah. Jadi beliau itu bagi saya ya, sebagai petunjuk dan sebagai perantara untuk bisa memunajatkan doa saya kepada Yang Maha Kuasa. Karena mungkin gini, saya hanya manusia biasa ya. Mungkin kalau berdoa itu kan harus ada perantara atau sebabiyah. Dengan kita mengenal waliullah, leluhur, jin muslim, beliau-beliau itu bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa kita itu tidak ditangguhkan, bisa langsung dikabulkan karena banyak yang membantu memunajatkan, yaitu pilihan kekasih-kekasih pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berbicara seperti ini, sebenarnya saya tidak ada hubungan apa-apa dengan beliau-beliau, tetapi atas izin Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa bersahabat ya dengan jin muslim. Dan sebenarnya dengan kita bersahabat dengan jin muslim, asalkan kita bisa mempunyai pagar, kita tidak akan bisa di otak-atik oleh beliau-beliau. Karena gini, sebaik-baiknya jin muslim pasti untuk masalah kelicikan itu selalu ada ya, karena itu sudah tertulis di dalam Quran surat Al-Jin. Tetapi di sini harus kita yang bisa menguasainya, jangan jin muslim yang bisa menguasai manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dan makhluk yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari para jin muslim. Mungkin untuk jin itu memiliki kekuatan, tapi kalau untuk manusia itu memiliki pemikiran. Jadi di sini kita harus gunakan antara akal dan pikiran kita untuk bisa bersahabat dengan jin muslim sebagai sababiyah atau perantara. Karena kalau misalkan kita tidak bisa bersahabat dengan jin muslim, tidak jadi masalah, karena masih banyak kekasih Allah, yaitu golongan orang solihin, waliullah, dan raja-raja yang memang moksa ya. Tetapi di situ pun juga kita harus bisa bijak dalam menentukan pilihan. Mungkin banyak orang yang bilang kalau orang yang bisa berbicara dengan gaib itu adalah itu korin gitu kan, bukan yang sebenarnya. Kalau kita mempunyai kunci, insya Allah kita tidak akan terkecoh. Ibarat contoh, saya pernah bertemu dengan Ibu Ratu Roro Kidul ya. Mungkin orang lain bilang, wah Neng Anggra itu gila, Neng Anggra itu paling halu gitu kan. Atau misalkan yang datangnya itu mungkin bisa jadi bukan Ibu Ratu tapi korin. Mungkin bisa korin kalau misalkan saya tidak mempunyai kuncinya. Tetapi kan saya punya kuncinya yang memang diijazahkan oleh kakak misterius. Jikalau kita bertemu dengan waliullah, raja-raja yang moksa, jin muslim, kita membacakan salah satu ayat yang ada di dalam surat di Al-Quran agar bisa membedakan mana yang korin dan mana yang asli. Kadang di sini juga banyak ya orang yang tidak bisa membedakan antara jin, leluhur, dan juga hodam. Sebenarnya kalau untuk hodam, itu hodam munculnya dari amalan-amalan atau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, kita mengamalkan surat Al-Ikhlas. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu ada hodamnya. Nah, hodam itu nantinya akan bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah golongan hodam yang memang ada di dalam surat, seperti surat ayat kursi gitu kan, di situ pun juga ada hodamnya. Surat Al-Fatihah ada juga hodamnya. Jadi di setiap doa dan surat-surat itu pasti akan ada hodamnya. Di saat kita membacakan dengan ikhlas, di saat kita membacakan dengan khusyuk, di situ hodam-hodam di dalam surat tersebut akan bisa membantu memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masalah leluhur, leluhur itu adalah keturunan atau leluhur kita di masa lalu. Contohnya, kita mempunyai ayah ibu.
Nah, leluhurnya dari ibu itu contoh dari Pajajaran. Nah, leluhur dari Pajajaran yang moksa itu akan selalu mendampingi anak cucunya sampai 7 turunan atau 14 turunan. Di saat orang tersebut mengalami keprihatinan, pasti leluhur itu akan bisa membantunya. Itu leluhur. Tapi kalau untuk waliullah, dengan kita sering berziarah kubur kepada kekasih-kekasih Allah, dan di situ pun juga hanya karena Allah, niatannya hanya ziarah. Di situ orang yang meninggal atau waliullah yang meninggal tersebut atau moksa itu bisa mendampingi kita dan bisa mendatangi kita di saat kita zikir atau tawasul. Nah, untuk waliullah itu kita mengalap berkahnya. Kalau untuk keleluhur kita meminta perlindungan, seperti bahasanya seperti ini, kalau Sundanya itu minta diaping, didamping gitu, itu oleh leluhur. Tapi kalau kita minta barokah itu kepada waliullah. Kalau misalkan kita minta sababiyah, itu bisa jadi ke jin muslim pun juga tidak apa-apa. Semua juga atas izin Allah, karena kan tidak diharamkan kita bersahabat dengan jin muslim, karena jin muslim pun juga kan masih sama umat, masih sama makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesama makhluk kita harus saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Harus segala memuji. Mungkin banyak sekali orang indigo ya, atau orang yang mempunyai spiritual yang pernah melihat sosok Ibu Ratu Roro Kidul. Karena terlalu banyak ya ratu yang menjadi penguasa lautan, mungkin orang itu menduga bahwa itu adalah Ibu Ratu Roro Kidul yang fenomenal. Padahal yang fenomenal itu adalah sejatinya seorang Sayyidah yang memang salah satu murid dari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk ratu-ratuan yang lainnya itu bisa jadi dayang-dayangnya ataupun juga pembantunya dari Ibu Ratu Sayyidah Siti Al-Muamalah. Karena sosok yang menjadi penjaga lautan itu bukan hanya dari golongan jin muslim aja, dari golongan siluman pun juga banyak. Karena kan untuk sekte atau kasta kelompok itu sangat banyak ya, ada kelompok hitam, kelompok putih gitu. Nah, seperti kita di muka bumi ini banyak sekali kan, ada orang baik, ada orang jahat, ada presiden, ada golongan gubernur, wali kota. Nah, sebagai penjaga lautan pun juga banyak. Satu-satunya penjaga lautan terbesar yang ada di muka bumi ini adalah Sayyidah Siti Al-Muamalah. Nah, untuk ke bawah-bawahnya mungkin bisa jadi di sebagian daerah itu ada gubernurnya ratu siapa gitu kan, ada wali kotanya ratu siapa. Jadi semua itu tetap ada tingkatan. Mungkin pembahasan tentang sosok Ibu Ratu Roro Kidul yang asli hanya cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.